Oke, bagaimana jika saat pikiran menjadi tuan menakutkan, namun saat pikiran menjadi pelayan sangat-sangat menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, non-dual advocate, serta fasilitator Anda di free masterclass malam ini. Jim Carrey ketika diwawancarai pernah berkata bahwa saya jago sekali menarik abundance, keberlimpahan di kehidupan saya. Karena saya punya belief bahwa kehidupan selalu mendukung saya, akhirnya itu menjadi personality saya yang berujung kepada my personal reality. Nah, kebanyakan orang di luar sana itu sedang mempunyai belief bahwa untuk bisa berkembang, dia harus bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Untuk bisa sukses, dia harus menjatuhkan orang lain mungkin misalnya. Untuk bisa berkembang, aku harus menjalani sebuah kehidupan yang tidak aku senangi, baru aku akan sukses. Nah, cara pandang seperti ini akhirnya menjadi personality mereka, akhirnya menjadi personal reality. Maksudnya personal reality sendiri itu adalah bagaimana orang-orang yang menggunakan cara pandang tersebut dalam melihat kehidupan ini. Karena kebanyakan orang di luar sana, bukan Anda, itu semangat sekali mengisi kehidupan mereka ketika bangun pagi adalah masalah apa lagi yang bisa aku selesaikan hari ini. Nggak ada yang salah sih dengan itu, tapi ketika saya masih menggunakan cara pandang itu, level stres saya tinggi, saya cepet capek, dan setahun 2 kali masuk rumah sakit. Nah, ketika saya tanya ke semesta, ke Tuhan saya, kira-kira ada cara lain nggak ya untuk mengisi kehidupan ini? Oh, ada tuh satu lagi, yaitu create my life, expressing my potensi, memaksimalkan potensi yang saya punya. Nah, ketika saya mengarahkan fokus saya ke arah yang satunya lagi, yaitu bukan menjadi seorang problem solver, yaitu melainkan menjadi seorang possibility seekers, apa sih potensi dalam diriku yang sudah aku punya namun belum aku maksimalkan, level stres saya berkurang, dan saya menghasilkan karya-karya yang kebetulan saya senang dalam melakukannya. Jadi malam ini tujuan kelas ini, pertama kelas ini terinspirasi dari klien saya yang menghadapi sebuah permasalahan yang ketika cek di kenyataan tidak separah yang kita bayangkan. Karena dia pintar sekali otaknya untuk menciptakan sebuah skenario yang sangat-sangat menakutkan, tapi ketika kita cek sama-sama di realita, itu nggak separah yang dia bayangkan. Dan ini didukung penelitian, karena malam ini kita akan, saya coba untuk mendampingkan eh, cara pandang malam ini dari sisi spiritual dan dari sisi penelitian, karena penelitian sudah mulai keep up dengan apa yang dikatakan oleh spiritual ratusan tahun yang lalu, seperti Advaita Vedanta dan sebagainya. Jadi apa tadi? Saya mana tadi? Lupa. Jadi ya, karena otak kita menurut Universitas Harvard di saat ini Anda sedang duduk di sini, Anda sedang memikirkan masa depan yang isinya penuh dengan ketakutan, dan masa lalu yang isinya penuh dengan penyesalan, yang membuat fokus Anda tidak berada di saat ini sekarang, yang menyebabkan level stres kita tinggi dan kita tidak menikmati kehidupan. Artinya apa? Untuk kita bisa menikmati kehidupan, tolong arahkan fokus Anda ke saat ini sekarang, di mana Anda akan lebih mudah untuk mengakses sebuah kondisi bernama bahagia. Nah, dari pendekatan Advaita Vedanta atau dikenal dengan istilah non-duality, kemarin di grup, saya gratitude banget karena saya punya grup bernama Book Club Berkembang Bersama. Itu mereka pertanyaan pada tajam-tajam, dan itu juga salah satu yang menginspirasi saya untuk membuat kelas malam ini, yaitu kenapa ya orang merasa intinya adalah kenapa orang tidak bisa merasa bahagia? Ya karena orang kebanyakan di luar sana, bukan Anda, sedang melihat dirinya dan bahagia adalah sebuah kondisi yang berbeda. Padahal menurut pendekatan non-duality, bahagia dan Anda adalah satu. State normal kita, state alami kita adalah bahagia. Namun karena pikiran kita ke masa depan dan ke masa lalu, yang kata Harvard itu 46,9% masa aktif kita, pikirannya di masa depan dan masa lalu, akhirnya bahagia yang sudah kita punya itu nggak kelihatan oleh kesadaran kita, karena fokus kita ada di masa depan dan masa lalu. Itu kenapa saya kaitkan dengan non-duality malam ini adalah, karena non-duality mengingatkan kita untuk sadar apapun yang dikatakan oleh otak kita adalah sebuah kebohongan. Itu yang juga ingin saya jelaskan di awal.
eh, apa istilahnya? Disclaimer yang perlu Anda sadari bahwa apapun yang saya katakan malam ini tolong jangan percaya karena Ibnu Al-Arabi, seorang ahli sufi mengatakan setiap manusia mengeluarkan kata-kata dari mulutnya adalah sebuah kebohongan. Termasuk apa yang saya sampaikan malam ini. Ini adalah sebuah kebohongan karena apapun yang saya katakan berdasarkan bagaimana saya melihat self acceptance dan confidence. Jadi kalau apapun teori yang saya sampaikan malam ini nggak cocok buat Anda, agak heavy, tolong cari yang lain. Karena begitu banyak informasi yang berada sekarang ini di era informasi ini, tugas saya untuk membuat Anda hanya percaya Anda. Karena dengan begitu banyaknya kita dibombardir informasi, kadang kita merasa overwhelmed. Yang mana sih yang benar nih? Nah, sekarang salah satu tujuan dari Berkembang Bersama adalah untuk mengambil kembali peran apa namanya percaya itu hanya kembali ke Anda percayanya dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Jadi sekali lagi apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah sebuah kebohongan karena berdasarkan proyeksi di kepala saya bagaimana saya melihat self acceptance dan confidence ini. Oke, yang kedua adalah malam ini saya akan menggunakan pendekatan kognitif terapi. Jadi ini sebuah buku yang ditulis oleh David Byrne ya, seorang psikolog yang cukup membantu saya ketika saya mengalami sebuah kondisi karena self talk di kepala saya itu sangat-sangat heboh. Jadi kepala saya tuh bising sekali. Dan kebisingannya adalah selalu canggih dalam melihat kekurangan saya. Jadi contohnya malam ini, kalau Anda teliti, saya kirim emailnya, event Zoom-nya jam berapa? Amalia ketawa. Jam 8 pagi kan? Jam 8 pagi sampai jam 10 malam, jam 10 pagi. Terus ketika saya cek, itu langsung self blame saya kencang banget karena itu tadi salah satu kelebihan saya adalah otak saya itu ribut banget yang biasanya menghakimi diri saya tuh kan kamu tolol banget sih nggak hati-hati kirim email terus nggak ngecek Zoom itu harusnya jam 8 malam loh bukan jam 8 pagi tolol banget sih kamu itu saja yang apa namanya yang diceritakan oleh otak saya. Nah, akhirnya karena saya diminta oleh semesta untuk walk the talk, benar-benar mempraktekkan apa yang saya preach gitu ya. Saya langsung main kognitif psikologi. Saya langsung tanya ke dalam diri saya, apa yang saya sampaikan ke dalam diri saya sehingga level stres saya tinggi. Oh, saya tolol, bodoh, nggak hati-hati, saya catat gitu kan. Apa namanya? Kamu nggak banget, terus apa lagi emang kamu siapa dan sebagainya gitu ya. Saya catat di kolom sebelah kiri, kemudian saya cari data, saya cari datanya. Apakah saya benar saya tolol, apakah saya nggak bisa menghasilkan apa-apa, apakah saya orangnya sok tahu gitu. Setelah saya temukan datanya, oh enggak kok, oh ternyata pikiran saya yang sebelah kiri ini tidak terbukti kebenarannya. Akhirnya level stres saya turun, inspirasi saya naik, saya langsung mengambil keputusan untuk mengganti jamnya, dan gratitude-nya teman-teman pada lihat kali emailnya dan datang malam ini. Jadi itu kenapa di depan tadi pembukanya adalah saat pikiran menjadi tuan itu menakutkan, tapi kalau pikiran menjadi pelayan itu sangat-sangat menyenangkan. So don't trust your mind. Sesuatu yang letaknya di antara dua kuping ini sangat pintar untuk melihat kekurangan kita. Oleh karena itu, karena sudah dari sononya, otak kita diciptakan untuk selalu melihat yang salah, karena untuk bertahan hidup dari serangan binatang beracun dan tanaman buas, kebalik, untuk menghindari kita dari serangan tanaman beracun dan binatang buas, sehingga nenek moyang kita bisa bertahan hidup sekarang. Namun sekarang kita DNA-nya juga selalu melihat sesuatu itu salah. Dan parahnya lagi kembalinya ke kita. Kita selalu melihat ada yang kurang dalam diri kita nggak banget dan sebagainya. Oleh karena itu, apapun modalitas, karena yang saya perceive energinya Anda sudah belajar banyak hal ya, seperti access consciousness, mungkin ada yang belajar hipnosis mungkin di sini ya. Apapun itu, tolong Anda benar-benar gunakan pendekatan itu, at least untuk memunculkan, jadi ada sebuah pendekatan dulu kan mungkin kita selalu dibilang, otak kita berhenti berkembang di usia 35 ya. Tapi sekarang ditemukan bahwa berapapun usia Anda, itu akan tetap berkembang asalkan Anda mau belajar sesuatu yang baru. Neuroplasticity istilahnya. Nah, di dalam kepala kita ada jalur neuron, yang jalur neuronnya tuh cuman terbatas dan isinya adalah
untuk melatih kita melihat yang salah dalam diri kita. Artinya apa? Perlu ditumbuhkan jalur neuron baru di kepala kita agar kita bisa melihat apa yang benar dalam diri kita. Jadi kesadaran, gratitude, kemudian antusias akan melihat potensi dalam diri, itu perlu dilatih ternyata. Jadi ada jalur neuron baru di kepala kita, sehingga kita tidak lagi hanya melihat kurangnya kita, tapi karena kita sering melatih diri kita untuk melihat yang benar dalam diri kita, atau istilah kerennya adalah acknowledge potensi dalam diri kita, akhirnya saat kita cenderung melihat yang salah dalam diri kita, kita bisa ngeliat, enggak kok, enggak seperti itu. Aku lihat pencapaianku, Rahmat yang dulu sama Rahmat yang sekarang udah jauh berbeda gitu. Nah ini yang mungkin dimaksud kenapa kita diminta untuk sering acknowledge, karena cara termudah untuk karena di era-era seperti sekarang kita mudah sekali untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, akhirnya kita merasa gue kemana aja nih, teman-teman gue udah sukses gitu ya. Akhirnya Anda melakukan sebuah action, tapi actionnya berdasarkan lag, berdasarkan kekurangan. Kalau kita melihat dari sisi energi, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Jadi saat Anda melihat teman Anda berkarya dan kemudian Anda pingin seperti mereka, padahal itu belum tentu realita Anda, akhirnya Anda melakukannya dari sisi takut, kemudian dari rasa kurang. Sedangkan teman Anda yang melakukan hal itu dan sukses karena mereka sedang bersenang-senang. Akhirnya Anda bingung, loh kok dia sukses sedangkan aku gagal, padahal aku melakukan hal yang sama. Oh ternyata energinya beda. Aku dari rasa kekurangan, dia dari rasa bersenang-senang. So please be aware dengan state yang Anda gunakan sekarang dalam menciptakan kehidupan Anda. Karena banyak orang sedang menggunakan action yang dia ambil itu berdasarkan ketakutan. Oke, itu adalah pembuka dari saya. Setelah Anda baca PDF-nya, PDF bisa di-download di berkembangbersama.com. Oke, kira-kira apa energi yang bisa saya shifting malam ini untuk Anda mendapatkan kejelasan apapun itu dari mungkin kondisi yang sedang Anda alami sekarang? What space can I be? Ada question apa? Ada kesadaran apa yang muncul? Silakan. Kenapa Anda terpanggil untuk hadir malam ini? Belum? Oke. Apalagi yang muncul di kesadaran saya? Oh ya, nanti kita akan tutup dengan ketenangan jiwa alias meditasi, karena dari kemarin ketika saya memberikan meditasi dari sisi receiving itu banyak yang DM saya merasa terbantu untuk lebih fokus. Nanti kita akan menggunakan meditasi dari cara pandang self acceptance, karena untuk bisa, tadi kan saya sudah bilang untuk Anda lebih cepat melihat kelebihan Anda dibandingkan kekurangan Anda, itu perlu sebuah latihan. Latihannya banyak. Sudah saya tulis di PDF. Di antaranya adalah meditasi, journaling, latihan pernafasan. Yang paling penting adalah temukan apa yang mudah buat Anda. Kemarin ada pertanyaan yang bagus di grup Carolina ya. Dia nanya, apa sih beda awareness dengan mindfulness? Jadi awareness kalau kita melihat pendekatan dari Access Consciousness adalah receiving everything and judge nothing. Nah, untuk bisa receiving, untuk satu kesamaan Access Consciousness dengan pembelajaran kuno Advaita Vedanta yang dikenal dengan istilah non-duality, itu ada satu kesamaan, yaitu untuk bahagia pusatnya dari dalam, bukan dipicu dari kondisi yang luar. Yang pertama, kita akan lebih cepat membahagia, dan yang kedua adalah semua keputusan ada di tangan kita. Nah, untuk bisa kita receiving everything and judge nothing, itu perlu sebuah state namanya mindfulness. Jadi untuk kita bisa menerima semuanya dengan tangan terbuka, itu kita perlu berada di saat ini sekarang. Nah itu yang dimaksud apa sih bedanya awareness dengan mindfulness. Jadi bukan beda, tapi malah saling memanfaatkan. Untuk Anda bisa mengakses awareness, Anda perlu menggunakan salah satu tools-nya adalah mindfulness. Anda berada di saat ini sekarang. Karena saat Anda berada di saat ini sekarang, Anda akan lebih mudah untuk receive everything. Apapun kondisi tantangan yang sedang Anda alami, Anda bisa terima dengan tangan terbuka. Nah, kebanyakan orang itu ketika dihadapi dengan sebuah tantangan, mereka menolak. Mereka nggak mau lihat. Yang terjadi adalah tantangan ini akan selalu mengetok pintu sampai kita membukakan pintu kita. Karena
Buddha pernah mengatakan apa yang kita tolak akan mendorong kita semakin besar. Itu kenapa ketika Anda sebel dengan seseorang, Anda akan didatangkan orang-orang yang mempunyai sifat dan karakter yang sama sampai Anda menggunakan question sampai Anda receiving orang ini. Apa contoh receiving? Yaitu apa ya kontribusi orang-orang di sekitarku selalu memanfaatkanku. Apa sih kontribusinya? Nah, akhirnya karma Anda akan terputus. Karena kalau 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 kita tidak menerima dan melihat kontribusinya dan menolak di kehidupan yang selanjutnya, kita akan tetap mengalami peristiwa yang sama. Kita akan didatangkan orang-orang dengan karakter yang sama. Ini kalau berbicara dari pendekatan apa namanya non duality ya, karena kita udah hidup ribuan tahun dengan dengan infinite being, dengan spiritual being yang sama tapi dengan body yang berbeda. Anda akan terus-terusan di kehidupan-kehidupan selanjutnya kita akan ditemukan permasalahan yang sama sampai Anda benar-benar duduk menggunakan kesadaran dan tanya, apa sih kontribusi orang ini hadir di kehidupanku? Orang-orang yang selalu memanfaatkan aku ini hadir di kehidupanku. Apa sih kontribusinya? Habis itu terputus karma Anda. Anda akan melanjutkan perjalanan Anda dengan tantangan yang berbeda atau malah kehidupan Anda lebih mudah di perjalanan yang selanjutnya. Jadi itu kenapa tolong apapun yang sedang terjadi di kehidupan Anda, karena dari pendekatan non-duality, penderitaan itu hanya akan terjadi saat Anda menolak. Jadi gini, banyak orang merasa menderita karena nggak mau dengan kondisi yang sedang dia alami. Epictetus ya, seorang filosof kuno dari Yunani, yang mana sama cara pandangnya sama Buddha, itu orang itu sebenarnya bukan permasalahannya yang bikin kita menderita, tapi bagaimana kita melabel permasalahan ini. Nah, kebanyakan orang, bukan Anda yang ada di sini, melabel permasalahan datang sebagai sebuah hal yang akan membuat dia bangkrut, akan membuat dia stres, akan membuat dia menderita. Padahal, kalau Anda berhenti melabel dan melihat permasalahan yang datang di depan Anda adalah sifatnya netral dan Anda tanya apa ya kontribusinya? Aku belum bisa bayar ini, aku belum bisa bayar itu, apa sih kontribusinya? Setelah Anda lihat kontribusinya, oh mungkin mengajarkan aku untuk lebih hati-hati dalam membelanjakan sesuatu misalnya. Berhenti ingin investasi yang belum jelas, namun karena yang nawarin adalah orang yang aku percaya, aku berani untuk ikut investasi. Paling tidak kesadarannya adalah Anda tidak lagi percaya dengan orang-orang, Anda hanya percaya Anda semakin ke sini gitu. Jadi itu kenapa penderitaan itu bisa terjadi, karena kalau dari pendekatan mindfulness itu John Kabat-Zinn yang membawa meditasi dari Asia ke Amerika, itu dia pernah bilang bahwa sebenarnya apapun yang kita alami sekarang, kondisi-kondisi yang tidak nyaman ini sebenarnya sifatnya pain, sesuatu yang tidak nyaman aja gitu, sesuatu yang kita nggak pernah alami, asing buat kita. Namun kalau kita nggak mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari, modalitas apapun Anda semua di sini yang sudah pelajari, law attraction, energi ball misalnya, kemudian access consciousness misalnya, kalau Anda nggak mempraktekkan modalitas itu, yang tadinya hanya sebenarnya pain, yaitu sebuah situasi kondisi yang kita nggak familiar saja, tapi kita nggak ikuti dengan modalitas yang kita sudah pelajari, itu akan cenderung masuk ke suffering, masuk ke penderitaan. Tapi ketika kita sudah dihadapkan ke sebuah kondisi yang tidak nyaman atau pain tadi, langsung kita gunakan tools receiving misalnya. Saya terima semuanya dengan tangan terbuka. You can stay as long as you like. Kamu bisa hadir bersamaku. Problem apapun itu yang datang, silahkan hadir bersamaku as long as you like. Itu adalah pendekatan non-duality. Anda akan lebih mudah untuk tetap berada di kondisi yang netral. Anda tidak lagi cenderung untuk masuk ke suffering. Jadi hati-hati, perlu bedakan mana pain, mana suffering. Karena kalau Anda sudah masuk ke suffering, aduh kenapa ini terjadi kepadaku, cepat naikin levelnya. Jadi kalau, aduh kenapa ini terjadi kepadaku, itu -1 ya, level -1. Anda naik ke level 0 dengan tanya, apa sih kontribusinya kejadian di kehidupanku? Kalau nggak ada yang salah dengan kondisi ini, apa sih sebenarnya yang belum aku lihat pembelajarannya? Gitu. Oke, ada kesadaran apa yang muncul? Silakan.
Kenapa? Saya selalu menodong teman-teman di sini yang hadir untuk bertanya, kan ada yang DM saya, Pak kenapa Bapak nggak cerita mulu sih? Nggak cerita aja gitu, kenapa pakai nanya segala? Karena saya ingin melatih Anda untuk mempertanyakan semua apa namanya isi otak Anda sehingga Anda karena gini pen- untuk mengarahkan fokus kita ke saat ini sekarang ada banyak cara itu meditasi, journaling, latihan pernafasan dan salah satunya adalah bertanya. Saat kita mempertanyakan isi otak kita yang biasanya isinya ketakutan itu mengarahkan fokus kita ke saat ini sekarang. Jadi pertanyaan saya kategorikan walking meditation, meditasi yang nggak perlu duduk, yang nggak perlu state yang khusus, tapi bentuknya seperti mindfulness, pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu kenapa saya selalu minta Anda untuk pertanyakan semuanya, jangan percaya, dan kalau Anda bingung pertanyaannya apa, Anda bisa masuk, saya sudah kasih linknya itu ada free group di Telegram. Ini sudah pertanyaan ke 160-an, di mana saya selalu memberikan pertanyaan setiap hari, yang mana saat Anda merasa panik, ini adalah pertolongan pertama yang bisa Anda cek, apa sih pertanyaannya gitu ya, yang kira-kira hari ini relevan buat saya. Oke, ada yang muncul questionnya, silahkan. Belum? Oke. Pak Rahmat, Ya, silakan Mas. boleh tanya? Monggo, Mas. Eh, Kemarin tuh kejadian persis kayak yang tadi Pak Rahmat omongin kan. Jadi hmm, otak ngomongnya apa? Setelah dicek, well, that's not what happened gitu kan. Dan setelah dicek lagi pun dan ada beberapa kejadian, it's not that bad gitu. Ya, ya, Malah oke-oke aja gitu. ya. Eh, Terus yang keluar di kesadaran saya tuh, ini kok kesannya malah kayak cari-cari masalah ya gitu. Yes. 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 eh, Memproyeksikan masalah gitu loh Pak yang belum Ya, tentu terjadi gitu. ya. Yang mau saya tanyakan itu ada eh, caranya nggak sih, Pak, supaya nggak cari-cari masalah itu loh. Oke. Eh, keren banget Mas, thank you. Ini adalah orang yang ketiga hari ini yang nanya pertanyaan ini. Kok saya selalu cari masalah ya? Jadi gini, eh, eh, nggak ada yang salah dengan mencari-cari masalah. Yang ada hanyalah apakah mencari-cari masalah sesuai dengan realita Anda untuk menciptakan kehidupan ini. Eh, Dan ada kok cara pilihan yang lainnya, yaitu selain mencari-cari masalah, yaitu ekspresikan potensi Anda. Jadi ini kenapa? Jadi itu kenapa saya juga untuk teman-teman yang ngambil sesi fasilitasi kepada saya itu memang agak jengah, selalu saya tanya, apa nih potensi yang bisa kita gali bareng-bareng? Potensi apa yang belum belum yang sudah kamu punya tapi belum masih kamu tunda untuk kamu gali? Karena kalau kita nggak asik menggali potensi kita, ini parahnya Mas, dan buat teman-teman di sini, kita akan asik mencari masalah. Sekali lagi, kalau kita nggak asik-asiknya menggali terus potensi kita, kita akan asik-asik cari-cari masalah gitu. Karena gini, space tuh hanya akan gimana ya? Kalau ada space, kita cenderung mengisi. Itu kenapa kalau kita datang apa namanya Lebaran atau Natal, kita main ke rumah orang gitu, kita lagi duduk bareng, itu rasa sekosong itu tuh orang pada nggak suka. Selalu diisi dengan pertanyaan kan. Kamu udah married belum? Anakmu berapa? Ya elah, gue baru duduk lu udah nanya gitu kan. Maksudnya orang nggak bisa. Itu isi energi, kekosongan energi itu orang cenderung untuk diisi. Tapi sayangnya kebanyakan orang ngisinya itu dengan hal-hal yang apa namanya malah menyebabkan begitu banyak problem berkelanjutan selanjutnya gitu. Nah, nggak apa-apa sekarang at least buat teman-teman yang suka mencari-cari masalah dan Anda merasa kok hidupku nggak create ya. Ya udah nggak ada yang salah dengan itu. At least Anda menyadari cari-cari masalah nggak membuat kehidupanku berbeda. Pilihan apa nih yang ada satu lagi, dan malam ini Anda menyadari bahwa pilihan yang kedua adalah selain cari-cari masalah untuk mengisi space itu adalah create your life, menciptakan kehidupan Anda, menggali potensi Anda. Nah, apa yang muncul Mas atau teman-teman yang di sini silakan. Saya tuh RRI ini coba itu Pak, bukan coba yang ngelakuin malah. Hmm. Saya kan suka gambar-gambar tuh, cuma saya belum bisa gambar. Jadi kalau misalnya ada gambar, saya lihat di Pinterest Hmm. yang saya quote unquote suka. Yes. Biasanya saya save terus, ini kurang apa ya warnanya apa gitu, terus saya edit lagi gitu sesuai yang saya Ya, suka. ya. Itu udah cukup buat happy itu Pak. Yes. Yes.
yes, 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 yes. Dan gimana setelah Anda melakukan mengekspresikan yourself, energinya lebih gimana? Lebih plong, Mbak, lebih Ya, lega. ya, Yang walaupun memang besok saya jadikan wallpaper, paling besoknya saya ganti lagi juga gitu. yes, yes, yes. Dan ini adalah satu dari banyak potensi yang Mas bisa pertimbangkan untuk dilihat lagi ya. Oke, oke, Ya, oke, oke. Ini saya tanya karena ketika kemarin saya bukan cuma cek ya Pak, hmm, acknowledge, sebenarnya hidup saya juga sudah sangat jauh-jauh berbeda gitu sama yang dulu gitu. ya, Setelah saya cek, jadi dulu gimana, sekarang gimana, ya, itu udah cukup jauh berbeda gitu Pak. yes, Kemarin saya kemarin tanya, ini kok nggak kayak nggak kerasa ya, ini apa sih ya gitu. Akhirnya saya bener-bener cek, loh ini ya, kehidupan sekarang tuh yang dulu saya mau gitu Pak, yang saya ya, inginkan gitu. yes, yes, Gitu Pak Rahmat. yes. Thank you, Mas. Yes, Dan sami-sami. jawabannya Mas Raditya nih udah menjawab sebenarnya pertanyaan Pak Sam. Untuk teman-teman bisa seperti Pak Samuel, pertanyaan bisa diketik atau mau di DM ke saya. Jadi untuk personal DM ke saya juga Anda bisa tulis di sini. Jadi Pak Sam, jawabannya tadi Mas Radit udah ngomong, yaitu dia meng-acknowledge sudah sejauh mana sih? Karena kalau kita apa ya, kalau kita nggak mengaudit diri kita sendiri, kita selalu aja bawanya nggak pede. Aduh, teman-teman gue udah kesana sini, gue ngapain aja ya Allah, gitu ya. Tapi ketika Mas Radit tadi mengaudit dirinya, sudah sejauh mana Radit yang dulu sama yang sekarang, udah jauh berbeda gitu kan. Akhirnya confidence dia akan muncul. Dan ingat ya, teman-teman di sini yang saya persif, yang datang ke sini malam ini energinya adalah you want to give something to the world kan. Anda pingin berkontribusi sesuatu ya ke dunia ini kan. Itu yang saya persif. Anda tuh pingin quote on quote mempunyai impact buat yang ada di luar kan. Nah, menurut Nasim Haramein, seorang ahli fisika, dia mengatakan bahwa untuk lebih mudah, lebih tepatnya, untuk lebih mudah Anda memberikan impact yang besar keluar, tolonglah kembali ke dalam. Jadi untuk Anda lebih mudah memberikan impact yang besar, kembalilah ke dalam. Karena Anda tuh potensinya unik, berbeda satu sama lain. Saya juga bingung kenapa sih kita selalu mencari di luar. Ya karena kita lagi dibombardir dengan hal-hal yang sifatnya meminta perhatian kita keluar seperti sosial media dan sebagainya. Seorang penulis yang cukup terkenal, saya lupa namanya, dia pernah mengatakan semua orang tuh bisa nulis. Cuman godaannya banyak banget untuk menyita perhatian mereka, akhirnya mereka nggak nulis-nulis gitu. Jadi dan ini sudah ada solusinya sih. Sebenarnya sudah kita bahas kemarin, namanya di book club itu namanya blocking time. Dan sebenarnya ini agak keluar dari topik ya, tapi nggak tahu energinya lagi muncul di sini. Karena saya percaya apa yang sedang semesta download di kepala saya, kayaknya energinya lagi dibutuhkan. Oke. Em, kita manusia itu hanya bisa fokus sehari 4 jam. Sekali lagi, manusia itu hanya bisa fokus produktif sehari itu hanya 4 jam. Oleh karena itu, eh, jangan salahkan diri Anda, jangan bilang diri Anda nggak bisa konsentrasi dan sebagainya, karena memang cuman kita bisa 4 jam. Nah, tolong manfaatkan 4 jam ini. Yang biasanya saya lakukan, saya blocking time di pagi hari saat semua orang masih tidur di rumah ini. Dua jam tuh saya mengekspresikan potensi saya, dan 2 jam sebelum tidur entah saya nulis, karena saya lagi buat buku yang kedua ini, saya lagi nulis, apa namanya, saat saat apa ya, yang 2 jam itu, 4 jam itu saya manfaatkan. Tapi kalau Anda rasa 4 jam ini terlalu berat buat Anda, ya gunakan Pomodoro. 20 menit Anda ngerjain sesuatu, 10 menit Anda istirahat atau bermain game. Kemudian balik lagi, 20 menit Anda ngerjain lagi, 10 menit Anda istirahat. Jadi apa namanya, temukan pace yang nyaman buat Anda. Karena saya selalu senang dengan hal-hal yang memudahkan kita. Karena itu lebih cenderung konsisten. Karena teori kesuksesan apa? Untuk sukses itu dari 10, teori sukses mengatakan dari 10 kali percobaan, 8 kali gagal, 2 kali sukses. Artinya apa? Kita diminta untuk terus show up. Nah, untuk bisa show up terus, artinya apa? Kita perlu melakukan hal yang kita suka. Karena kalau kita melakukan hal yang nggak kita suka, 8 kali gagal itu akan dilihat sebagai sebuah kegagalan. Tapi kalau Anda sedang benar-benar menyenangi apa yang Anda lakukan, 8 kali gagal, Anda akan tetap
bangkit lagi. Kenapa? Karena Anda melihat kegagalan itu adalah sebagai sebuah feedback, bukan sebuah kegagalan. Itu kenapa tolong cari yang menyenangkan buat Anda. Ini, Pak, gimana menghadapi pasangan yang playing victim, mencari-cari masalah dan kesalahan? Oke, yang saya perceive, dia kurang validasi. Dia tidak mendapatkan. Hari ini 2 orang juga yang sedang mengalami hal ini. Dan orang yang di hadapannya itu, rata-rata orang yang sedang playing victim adalah orang yang tidak memberikan validasi ke dirinya sendiri. Akhirnya dia mencari-cari validasi dari orang lain dengan bentuk victim and controlling. And plus gaslighting. Jadi sama ini, tolong tanya, apa sih kontribusi orang ini hadir di kehidupanku? Sampai kamu nanya itu, siklus orang-orang seperti ini untuk hadir akan terputus. Tapi kalau kamu nggak nanya, nggak nanya, kamu akan terus didatangkan orang-orang yang seperti ini. Karena nggak ada yang kebetulan ya. We create this. Jadi untuk teman-teman di sini ada sebuah cara pandang, nggak ada sebuah kejadian yang kita alami, melainkan kita yang menciptakan ini. Jadi kalau Anda dihadapkan dengan orang-orang yang playing victim, cara termudah adalah aku yang menciptakan orang ini datang di kehidupanku. Apa sih kontribusinya? Dengan begitu siklus itu akan terhenti, Anda akan ditemukan dengan orang-orang yang berbeda. Jadi sadari orang ini tidak memberikan validasi ke dirinya sendiri, akhirnya dia membutuhkan validasi dari kamu dalam bentuk victim and controlling plus gaslighting. Cara termudahnya adalah manipulasi energinya dengan bersedia menjadi apa saja yang diperlukan oleh orang ini dari kamu. Tanya, apa sih yang bisa aku sampaikan ke orang ini, yang orang ini bisa dengar. Yang saya perceive energinya adalah akui kehadiran dia di kehidupan kamu. Terima kasih ya, kamu sudah hadir di kehidupanku. Aku bisa sekeren ini sekarang karena kamu. Langsung berhenti nanti, langsung berbeda nanti energinya. Gitu. Oke, kita kok energi validasi masuk ya? Oke, gini. Kenapa dari tadi mungkin satu tema validasi ini sering muncul, mulai dari pertanyaan Pak Sam, mulai apa yang tadi Mas Radit ngomong, sama pembuka yang saya omongin. Jadi gini, menurut pendekatan non-duality, Advaita Vedanta, sebuah pendekatan spiritual yang mengatakan bahwa kebahagiaan pusatnya dari dalam. Saat Anda masih membutuhkan validasi dari luar, Anda akan lama bahagianya. Dan yang kedua, Anda kemana-mana bawa gelas kosong. Gelasku di mana ya? Pokoknya bawa gelas kosong gitu. Terus Anda ketemu dengan orang, Anda minta, tolong dong penuhin gelas saya gitu. Nah sedangkan orang itu gelasnya juga sedang kosong. Akhirnya dua-duanya ketemu gelasnya masing-masing kosong. Akhirnya yang terjadi apa? Biasanya berantem. Itu di relationship. Nggak jadi relationship, tapi jadinya relationship. Di pertemanan seperti itu. Anda datang, capek-capek dari kantor, diajak nongkrong, ngopi sama teman-teman, Anda maksain banget datang padahal sedang pusing dengan harapan permasalahan Anda divalidasi oleh teman-teman Anda, ya hidup kamu gini-gini gitu ya. Anda bakal merasa bahagia nanti. Sampai sana semuanya lagi ada masalah gitu. Akhirnya pada lemas. Akhirnya Anda menyesal, ngapain gue tadi datang, gue nggak dapat validasi, malah mereka pada curhat. Gue kan juga ada masalah gitu. Nah ini yang perlu kita sadari, di IG itu ada ada sebuah kayak sketch gitu, komedi. Jadi ada cowok yang lagi masuk, gue pingin cerita gitu. Terus teman yang di sampingnya, padahal temennya belum cerita, tapi dia bilang, iya gue juga gue belum cerita, tapi gue masalahnya juga sama, gue belum cerita. Jadi kayak mengingatkan kita bahwa pertemanan zaman sekarang itu rata-rata adalah tolong bagikan saya. Jadi kalau ngumpul isinya, aku udah undang kamu di sini, kamu duduk, aku cerita, kamu dengerin gitu. Dan akhirnya apa? Kalau masing-masing gelas kita kosong, ya akhirnya nggak jadi sebuah pertemanan yang nurturing, tapi akan menjadi sebuah istilahnya vampir energi. Itu kenapa yang sudah ngobrol sama saya, biasanya saya minta untuk tolong hati-hati ketika diajak ketemuan. Cek dulu energinya. Apakah orang ini sedang memilih jadi vampir energi? Ya jangan dulu. Mungkin body Anda udah, kok saya berat ya ke sana Pak. Coba cek, apakah yang ngajak ketemuan lagi jadi vampir energi nih? Oh iya sih, yaudah nanti dulu. Nanti kalau energinya sudah berubah, kalau kamu diajak ketemuan, ayo
Karena setiap orang bisa berbeda-beda energinya. Cek dulu apakah dia sedang meminta atau dia sedang mengekspresikan. Karena orang-orang yang kenapa? Oke. Ini satu kesatuan energi. Oke, yang saya perceive energinya orang-orang yang datang malam ini, Anda sering banget dicurhatin. Anda sering banget ditodong untuk dicurhatin dan akhirnya Anda habis waktunya, energinya tersedot, padahal Anda punya satu kewajiban, bukan kewajiban sih, satu hal yang perlu Anda lakukan yaitu mengekspresikan potensi Anda. Sadari ya, kita diciptakan di kehidupan ini tolong banget untuk teman-teman quote-unquote healer yang datang malam ini, tugas Anda bukan menyelamatkan orang-orang ya. Tugas Anda sekali lagi bukan untuk menyelamatkan orang-orang. Tugas kita hadir di kehidupan ini adalah untuk bersenang-senang. Jadi, tolong jangan selamatkan orang-orang. Apalagi orang-orang yang jelas-jelas nggak pengen diselamatkan. Orang-orang yang playing victim, yang mana mereka merasa di situ enjoy-nya. Anda kasih misalnya dia di lobang, Anda di atas lobang, Anda kasih tangga, Anda kasih tali, terus dia nggak naik-naik, terus Anda merasa kasihan, Anda merasa bertanggung jawab karena Anda diciptakan di kehidupan ini, aku harus bermanfaat bagi orang lain, Anda turun ke lobang itu. Akhirnya dua-duanya ada di lobang, terus Anda bingung, gue keluarnya dari lobang ini gimana ya? Padahal tugas kita hanya berhenti di kita kasih tangga, kita kasih tali, terus izinkan orang ini mau naik atau keluar dari lubang atau enggak gitu. Itu pilihannya di tangan dia. Jadi apalagi teman-teman yang menamakan dirinya seorang terapis, seorang fasilitator, seorang coach, sadari bahwa Anda bukan itu. Itu adalah salah satu profesi Anda. Yang paling utama Anda adalah create your life and having fun. Kalau klien Anda si A misalnya nggak mau berubah, ya sadari bahwa masih banyak orang-orang yang sedang membutuhkan perhatian Anda. Karena kebanyakan dari kita selalu mengkaitkan kebahagiaan diri kita dengan orang yang berhasil kita rubah. Padahal dia belum tentu mau berubah. Sedangkan orang-orang yang jelas-jelas mau berubah, yang sedang menunggu perhatian kita, itu nggak jadi fokus. Saking mudahnya, nggak, gue tahu dia mau berubah, ini mudah banget. Nggak, gue nggak mau mungkin. Gue mau ngerubah yang ini nih. Ini susah banget nih mau berubahnya. Kalau nih berubah, gue keren banget gitu. Aduh, parah, habis waktunya buat Anda. Tadi Abi dicurhatin temen. Aduh, ya gimana ya? Kita nggak punya penghakiman. Kita nggak ngomongin orang di belakang. Kita menjadi space bagi orang. Kita nggak tahu apa yang terbaik bagi orang. Kita ngasih pilihan ke mereka. Ya akhirnya orang seneng lah curhat sama kita. Tapi sekali lagi sadari bahwa Anda punya pilihan. Yang biasanya saya lakukan, yang biasanya saya todong kalau energinya sudah menyedot saya, itu saya tanya, oke, dari kondisi yang sedang kamu alami, solusinya apa nih? Nanti ada dua kejadiannya. Dia sebel sama Anda karena Anda nggak mau dengerin dia, atau dia tetap berteman dengan Anda karena dia menyadari bahwa sudah saatnya aku berubah. Nanti Anda akan terseleksi sendiri orang-orangnya. Karena itu tadi ya, kita akan dipertemukan dengan dua kaum, dengan dua kelompok, dengan dua organisasi. Jadi orang-orang yang mau berubah dan orang yang nggak mau berubah. Jadi saat kita todong dengan pertanyaan itu, oke, dari kondisi ini kira-kira apa nih yang ingin kamu putuskan? Yang nggak mau berubah itu akan tersinggung, akhirnya menjauhi Anda karena dia merasa Anda nggak dengerin dia. Ya nggak apa-apa, karena itu bukan realita kita. Karena realita kita adalah benar-benar menjadi space, menjadi fasilitator bagi orang-orang yang benar-benar mau berubah. Gitu. Ada lagi kesadaran yang muncul, silahkan. Belum? Oke, bentar ya. Bentar, ini saya diminta ngisi di sebuah perusahaan otomotif. Dia minta PDF-nya dikirim sekarang, bentar. Oke. Ya, silakan. Ada yang pengen di-shifting energinya? Ada kesadaran apa yang muncul? Belum? Oke. Baik. Kita masuk ke PDF dulu ya. Wait.
download. Nah, oh iya, lupa. Jadi David Byrne, seorang psikolog yang menjadi inspirasi di kelas malam ini, dia mendapatkan seorang pasien yang hendak bunuh diri. Karena dia bingung menghandle ini, dia cari pendekatan-pendekatan yang lainnya, karena semua teknik sudah dia berikan ke ibu ini, tapi ibu ini tetap ngotot pengen bunuh diri. Akhirnya dia mendapatkan informasi mengenai kognitif psikologi ini. Nah, ketika dia ketemu dengan ibu itu, dia minta ibu itu untuk menuliskan 3 hal yang dia tolong tuliskan 3 hal yang Anda syukuri mengenai diri Anda sendiri. Nah, ketika ketemu lagi, ternyata ibu itu berhasil membawa anaknya untuk pindah dari sebuah dari sebuah negara yang perang saat itu. Suaminya tertembak, tapi dia bisa nolong anaknya, menyelamatkan anak-anaknya untuk pindah ke Amerika. Walaupun dia harus menjadi pembantu, namun sekarang dia berhasil menyekolahkan anaknya di sekolah bisnis di Harvard. Dan dia pintar 3 bahasa. Kemudian si bapak ini, psikolog ini ngelihat potensi si ibu ini. Kemudian dia bilang, kamu masih membunuh diri dengan potensimu yang seperti ini? Enggak sih, sudah berbeda cara pandang saya terhadap diri saya sendiri. Kenapa ya kok saya ingin bunuh diri? Saya tidak merasa tidak berharga. Ya kamu nggak pernah melakukan ini. Gitu. Kamu nggak pernah nyatet kelebihanmu gitu. Nah jadi kognitif ini menurut saya keren sih buat teman-teman, buat Anda yang lagi, buat Mas Radit misalnya yang selalu mungkin karena yang saya persif tim Anda merasa nggak pede ya. Tolong ingatkan pencapaian mereka sebelumnya, sama cari cara yang menyenangkan buat mereka gitu. Dan acknowledge pencapaian Anda, apa yang Anda syukuri. Walaupun ini kesannya simple ya, nggak menarik buat Anda ya. Tapi yang simple-simple ini kadang yang dapat membuat kehidupan kita berbeda. Kita nggak lagi fokus melihat kekurangan, tapi lebih fokus melihat apa sih kelebihan kita. Oke, apa yang muncul dari statement tadi? Kesadaran apa yang muncul? Silahkan. Itu yang tadi terjadi tuh Pak. Anak-anak combine kan ya. Ya, Beberapa bulan terakhir kan saya ngasih tekanan terus tuh ya. ke mereka. Udah Sampai foreplay tadi belum? pagi. Udah Apa Pak? foreplay belum? Udah foreplay belum? Masih main tekan-tekan aja? Enggak, lu udah ajak ngopi belum gitu? Ditekannya sambil abis dinner, enggak dinnering. Abis ngopi baru lu teken gitu. Gimana? Tekan akhirnya gimana? Memang tekanannya yang kemarin saya kasih emang shock terapi sih Pak. Jadi nggak Shock ada apa-apa. therapy. Tahu-tahu jeder gitu kan. Tadi akhirnya minta ngopi, mereka literally minta ngopi karena di pagi Ya, juga bisa tekan kan. Terus tadi akhirnya saya ajak ke kopi yang ya, memang bukan tempat biasa mereka datang lah. ya, Terus tadi buka-bukaan kan, ya, eh, saling vulnerable gitu. ya, Ya saya juga vulnerable, mereka juga vulnerable. ya. Terus ya saya sadar kan ya salah satu cara terbaik untuk memanipulasi adalah ya bersedia dimanipulasi kan. Kalau Oh, kita nice. Terus. saya praktekin itu tuh, dan juga saya sama sekali nggak tekan tadi mah waktu vulnerable. Saya jadi space aja, oh gini, oh gitu, oke gitu. Ya akhirnya buat plan ke depan, setelah buka-bukaan gini lebih enak Pak. Jadi tahu apa yang diperlukan, tahu apa yang dimau, tahu cara nge-treat masing satu sama lain gitu Ya, ya, untuk ke depannya. ya. Karena memang kalau yang saya sadarin ya, kalau kemarin saya nggak pakai energi marah ke mereka, mungkin malah hal ini nggak terjadi tuh. Yes, yes. Dan vulnerable itu bagus. Namun vulnerable versi mereka itu ya versi mereka. Tapi versi Anda Yes. tolong sertakan kesadaran. Artinya ada sebuah state yang kadang kita bisa ucapkan jadi gini. Kalau misalnya kita pengen vulnerable di depan mereka adalah apa yang bisa saya sampaikan yang orang ini bisa dengar gitu. Jadi state-nya malah menginspirasi karena kadang yang saya persif. Jadi saya pernah diundang
untuk bukan mengaudit ya, mengevaluasi meeting gitu ya. Si tim leadernya vulnerable, tapi malah bikin apa namanya anggotanya itu pada nggak pede gitu lah. Bos gua nggak pede gimana gua gitu ya. Tapi kalau Oke, vulnerable I see, bro. versi kita tahu, oke, gue mau buka-bukaan tapi sisi mana nih yang win-win for both side. Karena itu tadi di kesadaran ada istilahnya hanya jujur ke diri sendiri dan berbohonglah kepada orang lain. Sekali lagi, hanya jujur ke diri sendiri dan berbohonglah kepada orang lain. Kalau kita para healer kerjaannya kan jujur ke orang tapi bohongnya ke kita gitu. Kita bilang kita ingin bantu semua orang, tapi kita nggak komit untuk menciptakan kehidupan kita. Artinya kita ingin jujur ke orang, tapi kita bohong ke diri sendiri. Jadi dibalik. Nah, itu gimana, Pak? Tolong lebih jelas. Sorry. Kaget gua. Supaya nanti nggak kelewatan. Yes. Oke. Oke. Ini oke. Oke. Enak sih. Jadi gimana ya, Irin ya? Oke, aku balik deh. Sejauh ini kamu gimana? Proses ke timmu, ke bisnismu gimana? Gimana kamu menggunakan energinya? Maksudnya gimana itu gimana? Maksudnya saya selalu bilang saya create ini untuk kalian semua. Jadi kalau misalnya kalian mau berkembang, ayo bareng maju. Tapi Oh, kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa juga karena aslinya saya buat ini untuk kalian gitu. oke. Sejauh ini dengan seperti itu menginspirasi mereka nggak? Iya, misalnya dari 10 gitu 2 Pak, mungkin 3, 4, Oke. lah yang Ya, ya. bertahan dengan itu. Yes. Nggak sampai separuh. Karena dari situ saya mempelajari kayak you give people 100 tapi mereka mampunya cuma 20 gitu loh. Nice. Teorinya itu begitu tapi selalu kayak I want to give them more, I want to give them more gitu loh. Kayak Ya, auto responding akhirnya. ya. Nggak, Autopilot. ya, nggak apa-apa juga. Kamu give something that lebih besar dari apa yang dia bisa terima, tapi nanti mereka akan pertama overwhelmed karena nggak semua menggunakan kesadaran kan. Mereka akan overwhelmed, mereka akan menjauh, mereka akan panik. Oke, sama yang saya persif sekarang, tolong hanya fokus ke 4 ini. Izinkan yang karena ya aku persif mungkin aku salah ya. Kamu malah fokus ke 6 ini. Kamu pingin 6 ini juga energinya kayak yang 4 ini. Belum, gimana ya? Terlalu jauh level kesadaranmu dengan level I see. kesadaran yang 6 ini. Kamu dengan yang 4 ini udah deket sih. Jadi asik ngobrolnya, possibility-nya enak. Tapi Iya. hati-hati, jangan fokus ke yang 6 ini. Dan izinkan semesta untuk, oke, kalau saatnya yang 6 ini melanjutkan perjalanannya, at least dia belajar sesuatu ke kamu dan dia melanjutkan ke tempat yang lain, tanya ke universe kira-kira, tolong dong tarikin aku, datangkan aku yang secara kesadaran nggak terlalu jauh levelnya. Sehingga aku bisa bersenang-senang seperti layaknya 4 ini gitu. Jadi ya I see. jangan fokus yang ke 6 ini, 4 ini aja. Nah, tapi yang tadi Pak Rahmat bilang ke ini siapa Radit ya, Ya. yang tentang apa? Kenapa kita kok bisa ke orang lain kita akan berusaha untuk jujur, tapi ke diri kita sendiri nggak jujur. Nah itu apa Pak Rahmat? Karena saya sempat dapat ini dari orang juga. Maksudnya apa itu? Kalau di saya, bagaimana saya melihat itu adalah saya itu pingin menolong semua orang. Tapi ke diri saya sendiri, saya nggak tolong. Karena diri saya udah minta, udah dah, habis waktu lu untuk nolongin orang. Kan sekarang saatnya kita berkarya. Kapan berkaryanya lu gitu? Lu nolongin aja semua orang gitu. Karena akhirnya saya ganti sekarang. Saya balik. Saya hanya jujur ke diri saya sendiri dan bohong ke semua orang. Maksudnya adalah, misalnya saya ada janjian sama teman. Tapi mungkin saat itu saya perlu ada sesuatu yang perlu saya lakukan yang berkaitan mengenai potensi saya. Misalnya editor buku saya udah minta ini tolong nih bab ini perlu diedit gitu ya. Tapi saya ada janji sama orang ini, akhirnya saya tanya apa nih yang perlu saya pilih sekarang. Oh, mungkin saya bisa reschedule karena hal ini lebih penting untuk saat ini, energinya buku ini lebih penting dibandingkan ketemu sama teman ini gitu. Nah, di kamu sendiri state yang muncul jujur kepada diri sendiri dan bohong kepada orang lain, itu apa yang munculin? Berarti kita harus tahu bahwa number one priority itu sebenarnya kita dulu ya. Yes.
Yes. Ding 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 ding. Irin benar. Iya, iya, iya. Iya, kayak kasusnya si Matthew Matthew Perry ya. Itu Oh, kan aku tahu. sebenarnya kayak nggak, dia kan bunuh diri kan. Oh, udah Kan konklusinya ya, bunuh diri ya? yang nggak tahu sih, cuman banyak banyak orang yang maksudnya kayak di komen-komen semua kan dia bilang dia bisa bantuin begitu banyak orang kan, healer sejati, buat semua orang ketawa dan sebagainya, tapi he lost himself gitu kan. Yes. Yes. Sampai kayak lost himself. Iya Ya, sih. ya. Karena kan kita diajarin dari kecil untuk apa gunamu gitu kalau kamu nggak ada maksudnya nggak berkontribusi untuk banyak orang gitu kan. Oke. Sehingga in the stage yang kita merasa sudah memiliki segalanya, Hmm. kita kayak bingung gitu. Ya, Bingung mau apa lagi kalau nggak bantu orang lain gitu kan, Pak Rahmat. yes. Ini Anthony Bourdain juga, saya pernah dengar dia saat habis syuting gitu ya, terus dia di kamar hotelnya, kok sukses tuh seperti ini ya, sepi. Kemudian Tom Hanks juga Iya. pernah mikirin seperti itu. Jadi sadari buat jadi gini, oke, consciousness adalah kesadaran. Awareness adalah kesadaran. Consciousness adalah level kesadaran. Jadi seberapapun, misalnya teman-teman ini sudah pada sukses berat ya, sadari ini adalah belum seberapa dari semesta yang sedang semesta siapkan ke Anda. Jadi Anda tanya lagi, apalagi ya universe, apalagi oleh Tuhanku, terima kasih atas nikmatmu, apalagi. Itu kenapa kita diminta untuk tidak pernah puas, karena kalau kita merasa puas, ada kecenderungan akhirnya kita seperti kehilangan arah gitu. Dan parahnya lagi, mungkin kita malah menurunkan level kita kembali menjadi healer. Sadari bahwa ini belum seberapa ya, apapun kesuksesan Anda yang sedang Anda capai sekarang, ini belum seberapa dari apa yang semesta sudah siapkan ke Anda. Jadi tanya lagi, naik ke level yang berikutnya, naik yang ke level yang berikutnya gitu. Jadi Matthew Perry, Anthony Bourdain memutuskan mengambil seperti itu karena dia lupa bahwa ini belum seberapa loh, masih ada lagi potensi gue yang belum gue gali, masih ada lagi level kesadaran yang perlu gue naikin lagi ke atas gitu. Iya, kayak sepi gitu kan, Pak Rahmat, Ya. kayak overwhelmed. Jadi kayak akhirnya kita nyari drama-drama kita sendiri. Yes, yes. Ya. Paling enggak malam ini teman-teman Anda punya pilihan. Oke, aku tergoda ya bikin drama. Oh nggak apa-apa. Thank you for coming. You can stay as long as you like. Apalagi, oh aku punya potensi ya yang belum aku gali. Oke deh, aku memilih ini. Aku memilih untuk menciptakan, mengekspresikan potensiku. Gitu. Eh, nggak, maksudnya kenapa kok bisa drama itu tiba-tiba datang ya? Kan kita nggak mungkin tuh ngomong kalau misalnya, drama datang gitu. Tapi Oh makanya sampai ketakutan sama yang namanya space. ya, Apa karena barrier kita terlalu down sampai semuanya bisa datang dan blub 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 dan secepat itu? Atau karena apa? Karena Iren ngerasa semua ini terjadi begitu cepatnya karena selama ini kan pakai barrier. yes, Tapi ketika itu barrier di downin, yes, semuanya kayak sep gitu dan itu so ya, quick gitu loh. Sama kayak manifestasi apapun yang Iren mau baru mikir aja sudah secepat itu. ya, Kejadian drama-dramanya juga secepat itu gitu loh, Pak Rahmat. Kan ya, jadi takut untuk menurunkan barrier ya. gitu. Sebenarnya jawabannya sudah kamu sebutkan tadi. Jadi Apa ketika tuh? kita menurunkan barrier, itu datang semuanya. Drama, shit, possibility, magic, miracle datang semuanya. Namun sayangnya, Irin, kita semuanya di sini, bukan kita. Ya bolehlah, kita semuanya di sini terlatihnya untuk melihat shit-nya. Kita lupa kalau saat barrier itu kita turunkan, itu nikmat juga datang, possibility juga datang, tapi kita nggak terlatih untuk melihat itu. Kita terlatihnya untuk nyarinya ini. Oke, barrierku udah turun. Shit apa lagi nih yang mau datang gitu. Padahal kita bisa lihat kan yang lainnya. Oke, ini shit nih. Gue udah nurunin barrier gue, problem datang nih. Apalagi ya? Oh, nikmat apa lagi? Akhirnya Anda bisa sertakan semuanya hadir, ada di meja makan Anda. Oh, ada shit di sini, drama, trauma, stres. Oh, di sini possibility. Oh, aku bersedia menerima bantuan dari orang-orang ya. Oh, ini kemungkinan-kemungkinannya. Oh, aku nggak lagi harus berjuang sendirian ya. Aku bersedia semesta menolongku. Walaupun melalui musuh-musuhku. Cie, dan seperti itu. Jadi keren, thank you Rin. Ini kamu kesadarannya keren banget. Ini ngebantu saya untuk
untuk menyadari juga ternyata kenapa kita selalu habis barrier turun kok shit yang datang. Enggak, shit datang, Hmm. nikmat juga datang. Tapi karena kita nggak melatih, Hmm. kita ngelihat nikmat, yang kita latih adalah oh habis barrier aku turunkan, stres aja yang datang. Enggak, nikmat juga datang kok, tapi nggak kelihatan aja karena kita nggak mengarahkan fokus ke sana. Hmm. Thank you for that. Keren Irin. Yes, yes, yes. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank Aduh, ini Iya kan loh, ya kenapa serius Rama? jadi ketakutan banget. Ya, Makanya ketakutan kayak, oh, ini pasti gara-gara barrier. Jadi barriernya langsung up lagi gitu. nggak, paling nggak dari kesadaran ini, oke, shit datang nih. Nikmat apa lagi yang belum gue perhatiin sih? Karena automatically barrier you turun, semua datang. Berani nggak teman-teman gitu ya? Kayak Karena SpongeBob ya ini. gimana Ibu? Kayak SpongeBob. Oh yes, yes, ya, yes. Kita menyerap Ya kan? semuanya. Ya, 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 Hmm. ya. Oke, dan menariknya saat Anda menyadari shit itu ada kontribusinya dan Anda tidak perlu, oke. Jadi Gary Douglas adalah co-creator dari Access Consciousness. Dia tuh pernah cerita dulu aku itu kalau nginjek tai kucing itu aku akan mencari tahu ini pemiliknya siapa, jenis kucingnya apa, breednya apa, terus makan apa si kucing ini sehingga kotorannya seperti ini. Tapi sekarang ketika aku belajar kesadaran atau menggunakan kesadaran di kehidupan, aku nginjek tai kucing, oh aku nginjek tai kucing ya, akhirnya dia mencari keran terdekat untuk dibersihin, and then dia move on. Oke, kesadaran apa yang muncul dari dua cerita itu? Thank you. Anda bisa mengarahkan fokus Anda di mana saja. Tony Robbins pernah mengatakan, where attention goes, energy flow. Sorry. Ya, yeah. Where attention goes, energy flow. Di mana kita mengarahkan fokus, disitulah energi kita mengalir. Jadi tolong hati-hati bro, and girls. Sorry, bukan hati-hati, tolong aware. Aduh, seru. Thank you banget ya, energinya seru malam ini. Thank you. Seru. Saya merinding nih ininya, receivingnya. Oke, ada lagi? Oke, kenapa saya selalu mengatakan hati-hati dengan orang yang level kesadarannya terlalu jauh. Bukan artinya kita lebih keren dibanding orang, enggak. Cuman, apa namanya ya, tolonglah sadari kalau level kesadaran Anda tuh berbeda dengan orang. Jadi, kalau terlalu jauh, Anda akan mengorbankan diri Anda untuk menolong mereka. Dan sadari, belum tentu orang ingin ditolong. Kebanyakan orang hanya ingin bilang kalau aku bermasalah, kamu harus mengakui loh. Juga kalau aku punya masalah. Itu kenapa saya tidak lagi ngotot untuk mengubah klien yang belum ingin dirubah, karena dia akan melanjutkan perjalanannya ketemu dengan coach lain dan bilang, ini si Rahmat salah nih, dia nggak bisa ngerubah saya gitu. Akhirnya dia juga akan pindah ke coach yang lain. Jadi itu adalah kenikmatan dia. Ya, jadi itu adalah perjalanan dia gitu. Oke. Ntar saya masukin ini dulu. Oke, kita bentar ya di sini karena saya pengen ngajak teman-teman untuk, tadi kan Irin ngomong barrier, kemudian Bu Arti tadi ngomong SpongeBob, itu apa sih gitu ya. Nanti coba saya kenalkan. Dan ini akan saya potong sesi meditasinya ini, jadi Anda nggak perlu dengar dari awal, Anda cukup langsung ke meditasi kalau Anda butuh sisi meditasinya itu. Bentar. Oke, halaman berapa yang berkontribusi? Halaman 8. Oke, jadi bagaimana kita mereframe self-talk kita yang sangat-sangat menakutkan tadi, dari pendekatan psikolog David Byrne tadi, dia mengatakan bahwa ketika Anda self-blaming ke diri Anda, yang mana itu sangat-sangat wajar sekali, seperti saya tadi cerita, saya salah kirim email yang harusnya jam 8 malam, tapi yang saya kirim adalah jam 8 pagi, yang langsung pikiran saya memarahi diri saya, kamu tolol sih Rahmat, kamu bego, kamu nggak punya kamu nggak hati-hati, kamu nggak teliti gitu ya. Akhirnya saya catat itu. Karena kalau enggak,
itu dari pain saya akan masuk ke suffering. Dari sebenarnya hanya sebuah rasa yang tidak nyaman akan masuk ke penderitaan. Akhirnya saya catat isi otak saya tadi. Kemudian saya, apa bener gue bego? Enggak sih, gue MBA kok. ITB lagi. Sombong. Terus ceroboh. Iya sih, tapi nggak parah-parah amat kok gitu. Akhirnya saya cari data, nggak terbukti akhirnya ketakutan saya tadi. Oh begitu ya, ternyata itu adalah apa namanya, skenario yang nggak benar gitu. Nah akhirnya ketika saya temukan datanya, saya validasi diri saya dan akhirnya level stresnya berkurang. Jadi tolong jangan percaya otak Anda. Kalau Anda mau menggunakan pendekatan kognitif psikologi tadi bisa Anda catat. Pertama pertanyaannya, apa sih kata-kata yang aku katakan ke diriku sendiri saat aku sedang self-blaming ini? Anda catat, kemudian Anda tanya, yuk kita cari datanya. Terbukti nggak? Rata-rata nggak terbukti. Dan hanya sebuah ketakutan. Karena otak kita, sekali lagi, apa? Kalau jadi tuan, itu menakutkan. Tapi kalau jadi pelayan, itu menyenangkan. 2 kali di email, jadi lebih aware, ada yang seru malam ini. Thank you, Amalia. Oke, sisanya Anda bisa baca. Oke, daily habit-nya yang saya sarankan, di saya sih menyarankan meditasi, kemudian journaling, dan yang kedua ini, yang ketiga ini cukup menarik sih. Dari penulis buku kemarin di book club yang kemarin siapa saya lupa. Jadi Anda saat ngaca itu tolong cari yang Anda bisa syukuri. Karena kita kalau ngaca kan jago banget ya melihat apa yang bisa kita hakimi. Sekarang diganti. Saat Anda ngaca, ini Anda tolong gratitude, puji diri Anda. Akhirnya pertama efeknya kita nggak menghindari di mana kaca berada. Ayo sampai menghindari. Yang kedua, ini dilakukan oleh seorang sutradara terkenal yang saya juga baru dapat infonya dari salah satu member book club, yaitu seorang sutradara terkenal. Itu ketika dia ngaca, dia bilang keren banget ya kamu hari ini. Terima kasih karena masih bersamaku. Dan saat dia buat skrip filmnya juga, dia langsung saat di tengah nulis dia bilang, keren banget ya kita bisa nulis skrip ini gitu. Dan akhirnya filmnya selalu penuh penontonnya. Jadi itu pentingnya kita me-acknowledge diri kita. Karena sekali lagi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Oke? Asik ya? Ada lagi sebelum kita masuk ke meditasi? Oh ya, meditasi itu sebenarnya atau ketenangan jiwa itu tolong jangan Anda pernah paksakan diri Anda. Misalnya Anda download aplikasi, tolong pilih minutes-nya yang pendek dulu gitu. Karena Anda yang belum pernah meditasi langsung pingin 20 menit, itu biasanya orang itu takut dengan kekosongan di pikiran. Itu kenapa kita kalau ketemu orang selalu ingin banget ngomong, mengeluarkan sesuatu, karena kita takut bercengkrama dengan pikiran kita. Jadi tolong jangan langsung 20 menit, pilihan di aplikasinya apa ya, Headspace yang saya suka tuh. Mungkin ada yang pernah download ya, Headspace itulah meditasi yang sangat-sangat mudah menurut saya. Pilih yang 3 menit dulu. Gitu. Kenapa? Karena yang mudah itu biasanya lebih konsisten. Oke, baik. Kita akan meditasi sebentar saja, pengenalan apa sih sebenarnya, atau ketenangan jiwa, sorry. Ketenangan jiwa / meditasi, apa sih sebenarnya barrier, apa sih sebenarnya pool energi, dan apa sih sebenarnya cosmic and earth energi. Baik, silahkan, ntar saya pindahkan dulu. Oke, baik, sambil Anda duduk dan merasakan suhu tertentu di ruangan di mana Anda berada, silahkan cari tempat posisi yang tenang, aman, selama 5 menit, maks 5 menit Anda nggak diganggu dulu. Anda cari tempat yang kosong. Saya timer biar nggak kelamaan. Baik. Oke. Tarik nafas. Hembuskan. Saat Anda menarik nafas, tarik energi keberlimpahan. Dan saat Anda hembuskan rasa kekurangan mengenai diri Anda. Tarik lagi. Rasa syukur mengenai potensi yang Anda miliki. Keluarkan rasa tidak percaya diri akan potensi Anda. Tarik nafas yang dalam.
Kemudian saat Anda hembuskan, silahkan tutup mata Anda. Setiap pikiran-pikiran yang bermunculan, suara-suara yang Anda dengar, rasa yang Anda rasakan, malah membuat Anda semakin rileks. Rasakan kain celana menyentuh tubuh Anda, kain baju menyentuh tubuh Anda. Tarikan dan hembusan nafas Anda membuat Anda semakin rileks. Sekarang, besarkan space Anda sebesar ruangan di mana Anda berada. Karena Anda adalah makhluk spiritual, Anda bisa membesarkan energi Anda sebesar keinginan Anda. Sekarang, besarkan space Anda, energi Anda di ruangan di mana Anda berada sekarang. Kemudian besarkan space Anda sebesar kota di mana Anda berada sekarang. Kemudian besarkan space Anda sebesar bumi ini. Kemudian besarkan space Anda sebesar semesta. Oke, sekarang bayangkan Anda berada di dalam sebuah mobil yang mana AC-nya mati, udaranya pengap, dan kemudian Anda membuka jendela. Nah, ini adalah seperti kita menurunkan benteng pertahanan kita atau dikenal dengan istilah energi barrier. Anda bilang saja ke energi barrier kita, kamu turun dulu ya. Aku ingin belajar meditasi ketenangan jiwa. Anda tinggal minta barrier turun. Barrier down. Rasakan perbedaannya saat barrier Anda turun. Rasa sumpek di dalam mobil tadi seperti Anda sedang dialiri oleh udara segar. Ini adalah ciri-ciri saat barrier Anda down. Oke. Sekarang kita akan berkenalan dengan cosmic energy. Kita akan men-scan tubuh kita dengan membayangkan sebuah bola cahaya yang berada di atas kepala kita. Yang ketika sinarannya menyentuh kulit kita, ada rasa aman, tenang, dan rileks. Oke, bola energi turun ke ubun-ubun kepala kita, kemudian turun ke kedua mata, mengalir ke kepala bagian belakang, ke kedua kuping, ke dada, organ-organ dalam dada, turun ke punggung, turun melalui tulang belakang ke pinggang, dari dada turun ke perut, turun ke organ-organ dalam perut. Kemudian turun ke paha bagian belakang, turun ke paha bagian depan, lutut, betis, tulang kering, ke jari-jari kaki, dan energi ini kembali ke bumi. Sekarang, setelah energi kosmik turun dari atas ke bawah, berganti dengan energi bumi yang naik dari atas ke bawah. Bayangkan ada sebuah energi yang bola cahaya dari energi, bola cahaya dari bumi lebih tepatnya, naik ke jari-jari kaki, ke kedua lutut, paha bagian depan, paha bagian belakang, pinggang, perut, naik ke punggung bagian belakang, punggung bagian belakang, naik ke dada bagian depan, naik ke kepala bagian belakang, naik ke pipi, kedua mata, ubun-ubun, dan kemudian kembali ke semesta.
Oke. Baik, sekarang sadari di ruangan di mana Anda berada. Sadari tempat duduk yang Anda duduki. Suara-suara di ruangan di mana Anda berada. Dan Anda perhatikan pikiran-pikiran yang bermunculan, izinkan saja hadir. Yang mengingatkan Anda bahwa Anda sekarang berada di saat ini, di detik ini, di sekarang. Dalam hitungan ketiga akan kita buka mata kita. Saat Anda membukanya, Anda akan semakin antusias melihat kehidupan Anda. Anda semakin confidence, dan tentunya Anda siap menerima diri Anda seutuhnya. Dalam hitungan 1, 2, 3, silahkan buka mata Anda. Baik, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Dan next kita akan ada sebuah event bernama Energy Ball, yang mana Energy Ball ini adalah lebih mengkhususkan dengan apa yang sudah saya kenalkan tadi, di mana kita akan berkenalan lebih dalam dengan Earth and Cosmic Energy yang berkaitan mengenai keberlimpahan. Karena saat Anda nggak punya barrier lagi, Anda akan siap menerima semua, permasalahan maupun keberlimpahan. Nah, sayangnya kita masih sering melihat permasalahan. Sebenarnya keberlimpahan juga sudah ada. Seperti Anda saat nggak punya pertahanan, Anda tuh kayak ketemu musuh, tapi musuhnya itu bawa informasi. Namun karena kita udah, gue nggak mau ketemu sama orang ini, akhirnya informasinya nggak bisa kita terima. Sadari bahwa semesta itu akan selalu mendukung Anda. Tapi bentuk dukungannya terserah semesta. Itu kenapa kita diminta untuk receiving everything and judge nothing. Karena penghakiman kita lah, aku nggak mau yang ini, maunya yang itu. Yang ini bawa masalah, yang kita tolak malah sebenarnya bawa berkah. Nah, dengan Energy Ball Earth and Cosmic Power for Abundant Living, ini kita akan ngecek tapi dari sisi dalam diri kita, sehingga kita benar-benar bisa memilih bukan dari penghakiman, tapi dari kesadaran. Oh, ini energinya agak heavy di saya. Itu kenapa ketika Anda masuk ke sebuah ruangan, Anda belum ngobrol dengan orang itu, tapi Anda ingin segera keluar. Kenapa? Karena Anda mulai menyadari sebenarnya Anda sudah dikenalkan dengan energi, aku contracted ya dengan dia. Tapi ketika Anda datang ke sebuah ruangan, ketemu orang baru, Anda merasa space. Karena Anda melihat positif atau menyadari vibe positif dari dia. Jadi ini yang akan kita latih. Karena sekali lagi Albert Einstein mengatakan bahasa yang paling pintar adalah energi. Yuk kita mari manfaatkan ini. Ada message terakhir. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah datang. Ini akan segera saya upload ke YouTube. Dan untuk episode meditasinya akan saya potong rekamannya dan saya kasih di grup Telegram. Terima kasih. Keep having fun and bye-bye.